kita mulai juga dari industrial relation. Jadi ada 4 fungsional HR ya. Rekrutmen, termasuk salah satunya onboarding, termasuk di dalam salah satunya itu screening CV dan lain sebagainya. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan operasional ya. Lalu personalia, urusan payroll, urusan performance management, urusan apalagi absensi ya, urusan tunjangan dan lain sebagainya. Lalu learning and development, urusan training, kamus kompetensi, training need analysis ya. Lalu ada hubungan industrial, ini berkaitan dengan kontrak kerja, berkaitan juga dengan non-disclosure agreement, berkaitan juga dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan lain-lain. Nah, masuk kepada level 2, teman-teman, ini mulai masuk ke ranah HR yang strategik. Ya, ini yang kita sebut dengan Human Resource Business Partner yang dikembangkan oleh Dave Ulrich tahun 97, udah lama ya, udah hampir 30 tahun. Ini adalah personalia yang kita sebut tadi ya, fase awal HR berkembang. Masuk kepada fase berikutnya atau fase paling mutakhir. Seorang HR, dia harus mampu berperan sebagai seorang strategic partner. Ya. Nah ini strategic partner. Jadi betul-betul dia harus paham tentang bisnis, dia harus paham tentang apa yang akan dicapai oleh perusahaannya. Maka dari itu, dia sangat akrab dengan yang namanya visi, akrab dengan misi, ya, akrab dengan roadmap perusahaan, akrab dengan yang namanya future leader dan lain sebagainya, ya, talent management dan lain sebagainya. Jadi betul-betul strategik. Yang berikutnya, seorang HR juga harus mampu berperan sebagai seorang administrative expert. Jadi dari bawah, kalau fungsional ini kan di bawah ya. Ini jadi kalau si HR si HR strategi itu dia naik tingkatan gitu. Ketika semakin tinggi ini, semakin helikopter view, maka dia melihatnya itu semakin luas ke bawah gitu kan. Nah, ini yang saya maksud, ketika semakin tinggi penglihatan, semakin luas juga. Semakin tinggi dia terbang, semakin luas penglihatan. Jadi selain dia menganggap HR itu cuma urusan operasional sehari-hari aja, ternyata HR itu ada urusan yang lebih tinggi lagi gitu. Sebagai seorang strategic partner, sebagai seorang administrative expert. Administrative expert itu adalah seseorang yang mampu melakukan inovasi sehingga inovasi itu bisa cut the time and cut the process. Cut the budget apalagi. Ya, cut the energy itu lebih bagus. Awalnya kita surat menyurat dicetak. Tapi sekarang kan surat menyurat udah bisa email. Contohnya kayak gitulah ya. Atau sekarang kalau bikin SOP itu perlu waktu berjam-jam. Perlu manggil konsultan. Dulu. Waktunya berapa? Kadang seminggu, kadang 3 hari. Ya, lama. Belum bayar konsultan, sekali datang kita harus bayar berapa. Sekarang kita tinggal sekarang kita tinggal pakai AI. Ya, kita pakai prompting yang bagus. Lalu keluar hasil, udah. Nggak sampai 1 jam pun itu semua udah selesai. Tinggal kita koreksi aja mana yang perlu dibetulkan. Ini yang kita administratif expert. Lalu yang berikutnya, seorang HR juga harus mampu berperan sebagai seorang employee champion atau juaranya para karyawan. HR itu udah nggak jadi public enemy lagi, guys. Ya, kadang kan di kita banyak ya HR itu dianggap sebagai public enemy karena dicapnya tukang kasih SP, dicapnya tukang potong gaji, dicapnya itu tukang yang seenaknya lah dan lain sebagainya. Itu berarti kita belum menjadi champion di mata mereka. Ya. Sedangkan seorang HR, dia harus menjadi advocate bagi karyawannya. Jadi dia tidak hanya menjembatani karyawan dengan pengusaha, tapi dia harus mampu menjembatani pengusaha dengan para stakeholder lainnya. Makin luas lagi ini kalau berbicara HR strategik ya. Selain dia harus mampu mengadvokasi, dia juga harus juara di hati karyawan. Dan yang terakhir, seorang HR harus mampu menjadi seorang change agent ketika dihadapkan pada masa depan. Contoh, ke depan perusahaan akan dihadapkan dengan AI yang lebih gila lagi ya. Gini teman-teman, tahun 2023 ketika saya pertama kali pakai AI, ChatGPT-nya masih beta ya. Itu sehari itu kita di limit cuman 10 pertanyaan.
ya, dan itu belum bisa generate gambar. 2024 itu udah mulai bisa generate gambar ya, tapi videonya itu mulai ada kesalahan gitu. Maksudnya banyak yang nggak masuk akal. Orang jarinya ada 6 lah, lalu matanya tinggi sebelah gitu ketika suruh kita generate gambar ya. 2025 sekarang ChatGPT, Gemini, dan beberapa AI lainnya udah gila. Kita udah gak bisa ngebedain mana yang real itu picture, ya, yang foto beneran, mana itu yang buatan AI. Saking udah smooth-nya gitu ya, udah smooth, udah sangat bagus. Dan video pun kita jadi curiga ya ketika di Instagram ada kayak siapa nampar siapa, artis terkenal nampar si ini, artis terkenal nampar bahkan yang terakhir yang kena hoax tuh se-Indonesia yang Bu Sri Mulyani ya, mantan Menteri Keuangan itu bilang guru adalah beban negara. Itu kan semua terpancing ya, sampai di LinkedIn juga rame tuh. Di LinkedIn rame sekelas Menteri Keuangan katanya bilang guru adalah beban. Taunya itu adalah AI. Saking udah smooth-nya ya, saking udah zero mistake mungkin, saking udah sempurnanya ya. Kalau bila sempurna belum ya, tentu pasti masih ada perkembangan-perkembangannya. Nah, kira-kira kalian sebagai HR, kalau sudah memiliki pemikiran strategis, kira-kira kalian bagaimana ya melakukan perubahan atas situasi global yang sudah semakin mesra dengan yang namanya AI? Apa respon perusahaan kalian? Apakah kalian akan tetap bertahan dengan teknologi yang lama? Atau kalian mulai menjadi change agent kecil-kecilan. Kalian mulai buat atau kalian mulai mengarahkan orang-orang di sekitar kalian untuk kenal dan deep dive soal AI. Contohnya kayak gitulah ya. Ini harus mampu menjadi seorang change agent. Lebih tinggi lagi, kalau sudah ada di level director, level senior manager, dia harus mampu menguasai scope bisnisnya. Jadi helikopter view-nya makin tinggi lagi nih, ketinggiannya makin tinggi lagi, justru semakin terlihatlah bahwa bumi ini bulat gitu loh, contohnya kayak gitu. Dia udah paham betul arena bermainnya, dia sudah paham betul apa yang harus dihadapi, dia sudah paham betul kapan berperan sebagai seorang strategic partner, kapan dia harus optimize the administration expert, ya, kapan dia harus mengadvokasi karyawan dan harus juara di hati karyawan, dan kapan mereka harus melakukan perubahan di dalam organisasinya. Oke? Jadi bedanya apa antara HR fungsional dan HR strategis? Bedanya ada pada cara pandang yang lebih tinggi. Itu ya jawabannya. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya HR strategik dengan HR yang dengan HR fungsional? Ya bedanya ini cara pandang, helikopter view yang tadi ya. Helikopter view-nya semakin tinggi. Ini gambarannya ya, teman-teman. Next. Nah, kita masuk pada checkpoint yang kedua. Kalian udah bisa bedain antara strategic HR dan functional HR? Oke, boleh di kolom chat ya. Yang pertama tadi tentang HR profesi dan HR organisasi. Yang kedua kini tentang HR strategik dan HR fungsional. Udah bisa bedain apa belum? Yuk di kolom chat, boleh. Santai ya guys, kalau mau sambil minum, mau sambil makan, sambil ngemil, santai aja. Deh dari Mbak Zona ya, sudah dimengerti katanya, penjelasannya mudah dimengerti. Oke, yang lain gimana? Samakah dengan Mbak Zona atau ada yang perlu saya ulang lagi? Saya mau meyakinkan agar kalian betul-betul paham. Ya, aman, izin nyimak dulu. Oke. Soalnya slide berikutnya akan ada pertanyaan yang harus kalian pecahkan. Jadi saya pengen kalian betul-betul paham. Oke? Dan ini pertanyaannya akan membuat kalian mikir. Tadi udah saya spill di grup ya slide-nya, dan tentunya nanti bakal ada hadiah. Bakal ada hadiah bagi kalian yang jawabannya itu paling bagus ya. Jadi udah siap? Lihat pertanyaannya.
Oke, saya mau lanjut dulu ya. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah paham, coba pecahkan case berikut ya. Pecahkan di kolom chat, boleh sambil ngetik. Jika kamu adalah HR yang selama ini sibuk dengan urusan fungsional, lalu bos kalian atau CEO minta kamu untuk lebih strategis. Maka langkah pertama apa yang akan kamu lakukan untuk mulai berpikir sebagai seorang strategic HR? Ya, kalian boleh jawab lebih dari satu kali juga boleh ya. Nanti hadiahnya saya masih nyari jawaban yang paling bagus. Di otak saya ada jawaban sebetulnya. Ya, di otak saya ada jawaban dan menurut saya itu jawaban yang paling logis. Kalian tebak coba. Pahami visi misi, oke. Kemudian mengembangkan SDM yang ada agar berjalan dengan beriringan dengan visi misi dan adanya ukuran KPI. Oke. Sehingga bisa memotong waktu dan budget untuk achieve tujuan. Alright, good. Pahami visi perusahaan, pahami proses komunikasi yang baik dengan CEO, berpartisipasi dalam keputusan bisnis SDM. Membaca forecast revenue, langsung ke keuangan ya. Menguasai tujuan bisnis perusahaan, lalu atur strategi HR yang relevan untuk pengembangan bisnis. Keren-keren jawabannya. Evaluasi, evaluasi kemampuan dan kapasitas tim HR untuk menentukan apakah ada kesenjangan yang perlu diatasi. Langkah pertama, memahami arah tujuan besar. Oke, saya sambil baca ya guys ya. Memahami arah dan tujuan besar perusahaan. Oh, berdialog langsung dengan CEO dan pimpinan. Jauh bagaimana peran SDM dapat menjadi penggerak utama. Oke, Mas Amrul, be careful ya. Ikut bootcamp, oke. Oke, teman-teman. Sip. Thank you ya jawabannya. Nanti akan saya umumkan siapa jawaban yang paling bagus. Bukan berarti salah ya, yang lain juga jawabannya bagus. Langkah pertama ini. Cuman yang paling logis. Kenapa? Berdasarkan, ini udah ya, pertanyaannya udah selesai. Dan ini akan saya jawab.
Jadi ketika seseorang yang sibuk dengan urusan operasional HR, ya, dan dia mulai ditantang oleh bosnya untuk menyelesaikan urusan strategis perusahaan atau ditantang, kamu coba dong pakai otak strategisnya dikit gitu. Kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Langkah pertamanya. Di sini jawabannya bagus ya. Ada yang langsung mempelajari, ya, mempelajari visi misi dan dokumen strategis bisnis. Ada yang langsung menganalisis kemampuan karyawan dan lain sebagainya. Itu bagus. Tapi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah siapa yang meminta kamu berperan lebih strategis. Itu adalah CEO. Maka dari itu, lebih bagus kamu ngobrol dengan CEO-nya, lalu kamu guide ekspektasinya. Oke, Pak. Maksudnya lebih strategis itu kira-kira apa yang Bapak harapkan dari kinerja saya yang lebih strategis? Itu yang pertama, modalnya di situ. Karena percuma kita menganalisis proses bisnis, kita melakukan perubahan besar-besaran, contohnya, melakukan draft untuk perubahan yang besar-besaran, atau kita melakukan analisis kinerja karyawan, menerapkan KPI, menerapkan OKR, tapi semua tidak selaras dengan keinginan si bos. Atau semua tidak selaras dengan visi dari si bos. Karena kan visi bos adalah visi perusahaan juga. Ya, teman-teman. Jadi tetap langkah pertama adalah dia harus guide ekspektasi dulu. Karena direktur atau CEO atau BOD itu adalah salah satu stakeholder penting HR. Ya, jadi stakeholder HR itu ada tiga ke dalam, tiga keluar. Tiga ke dalam siapa aja? Itu ada BOD, ada karyawan, ada line managers. Lalu tiga keluar itu siapa? Itu ada customer, ada investor, ada community. Community itu termasuk netizen, termasuk pemerintah, termasuk serikat buruh, termasuk ormas, dan lain sebagainya. Ya, itu mereka semua stakeholder kita dari HR. Jadi kita harus mampu menggayat ya ekspektasi mereka. Pun kalau tidak bisa memenuhi ekspektasi, mungkin kita bisa berargumen lebih baik. Oke, udah ada jawaban yang paling bagus. Nanti saya umumkan di akhir ya, teman-teman. Sip. Nah, kalau sudah bisa membedakan ya antara HR strategis dengan HR fungsional, kita lompat pada strategi maps. Ini ya, strategi maps yang paling gampang. Ini yang udah saya share tadi siang ya di grup framework-nya. Dan ada yang jawab itu adalah BSC. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak BSC itu apa? Boleh di kolom komentar. Ada yang tahu apa itu BSC? Nah, ini strategik nih. Balance scorecard. Yap. Alright. Sip, Mbak Dini, Yonatan, dan Aini. Thank you jawabannya. Betul, 100 ya. Yang saya share tadi adalah balance scorecard. Dan itu disebut dengan strategi map ya atau peta strategi. Nah, kita lihat keterangannya dulu. Kita kenalan dulu teman-teman dengan yang namanya balance scorecard ya. Jadi ini adalah sebuah peta strategi yang dikembangkan oleh akademisi Harvard dari Robert S. Kaplan dan David Norton tahun 1990-an atau tahun 90-an ya. Dan peta ini sudah diuji dan terbukti sukses di beberapa perusahaan dan organisasi ternama dunia. Jadi balance scorecard ini nggak cuma diuji di perusahaan, tapi itu juga diuji di organisasi nirlaba seperti American Diabetes Association, ya Asosiasi Diabetes Amerika yang udah terkenal di dunia. Lalu juga di perusahaan-perusahaan seperti General Electric, ya sempat di Apple juga kalau nggak salah ya saya baca bukunya ini kebetulan saya ada bukunya guys. The HR kelihatan nggak ini? The HR Scorecard ya. Bukunya ada dan ini sebetulnya di kantor ada juga itu bukunya yang lebih fix ya tentang strategi maps. Jadi tentang balance scorecard ya. Dan BSC ini juga adalah cara memandang perusahaan dalam 4 sudut pandang. Jadi ketika kita memandang bisnis itu
perusahaan kan dilihat dari 4 hal. Yang pertama kita lihat learn and growth-nya, lalu internal prosesnya, lalu customer-nya, dan yang terakhir itu duit. Ujung-ujungnya duit ya, atau finance. Kalau UUD ya wajar, namanya juga bisnis. Ujung-ujungnya duit. Itu perusahaan. Kalau organisasi pemerintah itu nggak normal ya, kalau ujung-ujungnya duit. Tapi itu harus service. Tapi kalau perusahaan private, perusahaan swasta itu ujung-ujungnya harus duit. Ya. Dan yang terakhir, umumnya BSC dijadikan dasar untuk membuat KPI atau Key Performance Indicator. Siapa di sini yang di kantornya sudah menerapkan KPI dengan BSC? Boleh di kolom chat atau raise hand. Ada yang sudah menerapkan KPI dengan balance scorecard? Oke, kayaknya belum ada ya. Kalau belum ada nanti ikutan bootcamp ya, biar bisa teman-teman nanti bikin KPI dengan pendekatan balance scorecard. Nah, ada KPI Mas, tapi belum tahu apakah menggunakan BSC. Oke. Ini pembahasannya panjang ya, kalau KPI kita nggak akan muat teman-teman. Tapi kalau pakai pendekatan, sebetulnya kalau KPI itu pendekatannya ada banyak ya, nggak cuma pakai KPI aja, ada juga pendekatan-pendekatan yang lain. Cuman kalau saya, karena base keilmuannya gitu ya, base keilmuan, saya lebih, saya prefer menggunakan balance scorecard ya, karena secara perspektif itu udah jelas, dan bisa diterapkan nggak cuma buat perusahaan besar, tapi untuk UMKM ini sangat-sangat impactful kalau menurut saya. Nah, apa itu balance scorecard? Bagaimanakah itu balance scorecard atau seperti apa sih itu balance scorecard? Nah, kita lihat gambar berikut atau framework ya, bukan gambar, sorry. Ini adalah framework dari balance scorecard. Yang pertama, ini akan kita bahas agak lumayan panjang ya. Jadi siapkan posisi rileks kalian dan siapkan cemilan kalian dan minum kalian ya. Yang pertama kita akan bahas tentang learn and growth ya. Tapi sebelum itu saya juga akan bahas bahwa yang tadi ya, saya akan ulang bahwa perusahaan itu dilihat dari 4 perspektif. Perspektif keuangan, ya, perspektif customer, perspektif internal, dan perspektif learn and growth. Oke? Learn and growth, simpelnya itu kita bagi ketiga aja. Ada human capital, information capital, organization capital. Human capital, nah yang tadi nih ya, yang tadi sempat kita bahas juga di bagian revolusi HR. Ketika kita berbicara learn and growth, dan itu tepat kepada poin human capital, maka dia berbicara tentang bagaimana cara meningkatkan skill, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dari orang-orang yang ada, dan bagaimana agar manusia-manusia yang ada di kantor saya itu memiliki value. Ya, karena tujuannya selain untuk learn, dia juga harus growth, harus bertumbuh. Dan yang kedua, itu tentang information. Karena skill aja nggak cukup, ya, maka dia harus combine dengan information atau informasi. Ini berupa network, berupa database, berupa juga sistem yang terintegrasi. Contoh, kalau kalian sudah ada di level supervisor atau di level manager atau mungkin di level staff ya, ketika kalian mengerjakan sebuah project, maka akan diperlukan yang namanya project tools atau project management tools ya. Ada yang pakai Trello, ada yang pakai Airtable, ada yang pakai Asana, ada yang pakai Jira, macam-macam ya toolsnya. Itu termasuk ke dalam bagian integrated system. Atau ketika kalian mau mengajukan keuangan ke finance, ya, mengajukan uang atau mengajukan budget dan lain sebagainya, itu kita sudah pakai sistem, itu lebih enak ya. Ini tentang learn and growth. Lalu yang berikutnya tentang ini tentang information capital. Yang berikutnya tentang organization capital. Ini baru kita berbicara tentang bagaimana cara membangun kultur, bagaimana cara meningkatkan leadership, dan bagaimana agar orang-orang itu bisa memiliki teamwork yang bagus dan align dengan kita. Kalau learn and growth ini sudah aman, ya, dalam artian sudah kita kerja, bukan sudah kita ya,
kita kerjakan dengan baik, teman-teman, maka dia harus mampu menyundul ya, dalam artian menyundul dan hasilnya ke sini, ke internal proses. Internal proses itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan manajemen operasional, ya, urusan dengan produk, urusan dengan pelayanan, ya. Lalu dia juga berkaitan dengan customer management. Bagaimana dia mampu mengembangkan customer engagement atau dia mampu mengimprove ya customer engagement. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan inovasi. Inovasi itu nggak bakal tercipta kalau karyawannya nggak punya skill. Ya, kalau karyawannya nggak punya knowledge, kalau karyawannya leadership-nya jelek itu nggak bisa ada inovasi ya, susah. Kalau teamwork-nya jelek itu nggak mungkin ada ini, gitu, nggak ada inovasi. Kulturnya jelek apalagi ya, atau ini secara database, secara network kalau mereka nggak punya itu mana mungkin bisa berinovasi. Ya. Jadi kalau kita selesai dengan urusan ini, maka urusan ke atasnya makin mudah. Dan yang terakhir kita berbicara soal regulasi dan sosial tentang government dan environment. Hampir mustahil setiap bisnis itu nggak punya payung hukum. Ya, contoh, perusahaan saya sebelumnya itu bergerak di bidang financial technology, ya, fintech. Itu IT-nya ada, lalu dari segi pengelolaan keuangannya juga ada. Secara regulator yang paling relate dengan perusahaan saya adalah BI, ada juga OJK, ada juga PPATK dan lain sebagainya, ya. Lalu kalau kalian bekerja di perusahaan manufaktur apa tuh banyak kan, manufaktur garment ibaratnya atau manufaktur pabrik baju bayi. Pabrik baju bayi kan itu harus ada SNI-nya. SNI yang ciptakan siapa? Itu ada pemerintah. Pemerintah menciptakan aturan main tentang baju bayi. Dan itu harus SNI. SNI itu standarnya begini, 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 begini untuk baju bayi. Itu harus dipenuhi. Iya kan? Dan lalu secara sosial atau environment. Apa sih impact kalian nanti terhadap sosial ya, terhadap lingkungan, terhadap warga sekitar, terhadap masyarakat, itu harus ada. Tapi semua itu tidak akan tercipta kalau kalian belum selesai dengan 3 elemen dasar ini, ya. Yang berikutnya, kalau operation, customer, innovation, dan regulatory itu udah bagus, udah keren, kalian tinggal menawarkan value kepada customer. Apa yang kalian tawarkan perusahaan kalian? Apa kalian menawarkan harga yang murah? Atau kalian menawarkan kualitas yang bagus? Atau kalian menawarkan ketersediaan di mana-mana, mau dapetin produk kalian di pelosok Papua pun ada ibaratnya gitu. Atau kalian mau ragam pilihan, choice, ya. Misalkan kalian variannya banyak, ada kalau makanan ada rasa coklat, ada rasa taro, ada rasa strawberry, ada rasa matcha ya. Makanan kalian macam-macam. Atau fungsi, ya. Fungsi itu kayak kalian pakai Xiaomi ya. Kayak saya juga pakai Xiaomi. Misalkan pakai Xiaomi itu cuman ya sebatas larinya kencang gitu kan. Kalau pakai gaming nggak nge-lag, masih bisa dipakai WA, pakai sosmedan itu nggak apa ya, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Itu fungsi. Lalu service. Yang kalian tawarkan service ibaratnya. Contohnya kayak apa? Kayak Bank BCA. Bank BCA atau BCA ya. BCA itu kan yang dia tawarkan servis sampai kepada satpamnya pun dipuji-puji di sosial media. Karena servisnya yang bagus. Atau partnership. Apa yang kalian tawarkan kepada customer. Atau brand, prestige. Ya, kayak kalian pakai iPhone. Atau kalian pakai jam Rolex. Ya. Atau kalian pakai apa apalagi di brand-brand prestige lah intinya yang itu menimbulkan kebanggaan. Motor Harley ibaratnya kalian kerja pakai motor Harley. Itu kan nggak mungkin kalian mengutamakan fungsi itu nggak mungkin. Pasti kalian ada prestige-nya gitu, ada kebanggaan ketika kalian menggunakan Harley ke tempat kerja. Kalau fungsi ya nggak mungkin kalian pakai Harley. Kalau mengutamakan fungsi ya kalian pasti pakai apa yang nyaman ya minimal NMAX gitu kan. Kalau fungsi ya, kalau fungsi nyaman. Tapi kalau fungsi yang biar satset, biar gesit, pakai bisa motor yang lebih kecil. Honda Beat kah, atau Yamaha Gear kah, dan lain sebagainya. Ya, apa yang kalian tawarkan. Tapi ini semua tidak akan pernah kalian penuhi kepada customer kalau kalian belum selesai dengan urusan ini. Dan ini belum
tidak akan pernah terlaksana kalau kalian belum selesai dengan urusan ini. Gitu ya. Dan yang terakhir, ujung-ujungnya adalah ke duit. Apakah kalian akan memilih productivity atau memilih revenue growth? Kalau revenue growth artinya itu penerimaan yang besar, ya. Ini strategi keuangan lah ya, strategi keuangan. Dan yang terakhir yang pasti long term shareholder value. Siapa aja yang bakal kebagian dari keuntungan perusahaan kalian. Ya, misalkan investor kah? Atau semisalkan karyawan kah dapat bonus? Atau semisalkan community kah lewat CSR? Siapa? Gitu. Dan ini harus memiliki impact jangka panjang. Ini tidak akan pernah terlaksana kalau fundamentalnya ini jelek. Makanya KPI itu kebanyakan dimulai dari sini dulu memang. Finance, tapi nanti tetap tapi tetap nanti bermuara di akhir. Fundamentalnya harus tetap dibenahi dulu. Maka dari itu, untuk kita membangun human capital yang bagus, misalkan orang trainer atau orang TND itu harus membuat kamus kompetensi yang relate. Dan seorang HR, kalau dia tidak memiliki pemahaman strategis, sulit bagi dia untuk mewujudkan ketiga fundamental ini. Ya. Dan ini harus menjadi makanan atau cemilan seorang HR ya, framework seperti ini. Oke. Oke guys, udah pusing? Oke, kalian jangan nyerah dulu ya. Kalau pusing, kan mau upgrade karir HR. Oke, biar cerah, biar nggak pusing lagi, saya kasih kalian kuis. Sorry, belum. Saya kasih kesimpulan dulu ya dari pembahasan kita malam ini. Karena pembahasannya strategik, wajar kalau ini masih ada beberapa hal yang masih asing ya di telinga kalian, teman-teman, nggak apa-apa. Tapi ini semoga menjadi pintu pembuka ya, pintu pembuka bagi kalian agar lebih tertarik, agar kalian lebih tertrigger belajar lebih jauh lagi. Ya, lewat siapapun, nggak harus lewat saya. Yang pertama, kesimpulannya adalah bukan tentang siapa yang menang. Ini kesimpulan dari awal ya. Bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana kita harus mampu berkolaborasi. Karena HR yang efektif itu mampu mengintegrasikan fungsi strategis dan operasional untuk hasil bisnis dan hasil manusia. Oke, jadi manusianya harus upgrade juga. Yang kedua, ini perbedaan ada pada sudut pandang. Jadi antara strategik dan fungsional, perbedaannya hanya di sudut pandang gitu. Karena operasional HR itu fokus pada eksekusi dan efisiensi. Dan strategic HR itu fokus pada arah dan nilai tambah. Keduanya saling melengkapi. Contohnya, mau saya kasih contoh nggak? Boleh lah ya satu. Saya kasih contoh. Bedanya HR strategik dengan HR operasional itu dianalogikan kayak seorang yang sedang menebang pohon besar di hutan. Di hutan yang rimbun ya. Di hutan yang rimbun. Di sana ada kelompok penebang pohon. Ada pemimpinnya satu. Lalu si pemimpin itu nyuruh tebang pohon yang di sana yang besar. Lalu sang eksekutor itu langsung menebang dengan skill yang dia miliki, ya, dengan kemampuan, dengan knowledge yang dia miliki, dia menebang pohon besar itu. Apa fungsi si leader? Fungsi si leader dia nggak ikut nebang, tapi dia naik ke atas pohon, dia memastikan apakah dia menebang pohon yang benar atau dia menebang pohon yang salah. Kalau dia menebang pohon yang salah, maka dia akan menyuruh si eksekutor untuk berhenti menebang dan tebang pohon yang lain. Tapi kalau itu sudah pohon yang benar, maka si eksekutor akan orang yang strategisnya atau yang si leader ini dia bakal bilang tetap lanjutkan tebang pohon ini. Itu bedanya ya secara sudut pandang. Jadi dia lebih kepada arah dan nilai tambah. Keduanya tetap saling melengkapi. Kesimpulan yang ketiga, ini HR berevolusi dalam 4 gelombang, ya, menurut Dave Ulrich. Dari administrasi hingga outside in, yang menciptakan nilai eksternal bagi organisasi. Jadi HR kerjanya udah bukan ke
internal lagi, tapi dia harus bekerja untuk customer, dia harus bekerja untuk investor juga, dan dia juga harus bekerja untuk community, untuk stakeholder-nya. Yang keempat, balance scorecard ini jadi bridge atau menjadi penghubung. BSC itu menyelaraskan strategi dan aksi melalui 4 perspektif. Ada learning, proses, customer, and finance. Dan yang terakhir adalah HR masa kini sama dengan mitra strategi bisnis atau mitra strategis, ya, strategic partner. Nah, jadi sinergi antara strategic and operational HR itu harus mampu menciptakan organisasi yang agile, ya, dan bernilai dan juga berdaya saing. Oke, teman-teman. Jadi itu kesimpulan antara strategic HR versus functional HR. Sekali lagi, bukan untuk dicari siapa pemenangnya, tapi dicari caranya bagaimana agar mereka mampu berkolaborasi dengan epic. Oke? Sekarang kita masuk kepada kuis, ya. Kuis ini nanti akan ada 2 pemenang. Jadi total nanti akan ada 3 pemenang ya. Pemenang yang pertama tadi yang di pertanyaan pertama tentang langkah pertama kalau kalian menjadi seorang strategic HR. Dan itu sudah ada pemenangnya. Ya, nanti saya umumkan di akhir. Yang keduanya ini tentang kuis. Saya kasih linknya ya. Lalu kalian nanti kerjain. Oke. Wait. Oke. Saya kirimkan di kolom chat ya untuk kuisnya, jadi silahkan. Sambil kalian nunggu, sambil kalian nge-refresh ya, karena ini pertanyaannya masih seputar HR strategik dan juga HR fungsional. Jadi silahkan kalian isi link yang sudah saya kirimkan. Saya sambil mantau ya siapa yang udah ngejawab. Tapi kalian tetap isi kuisnya, oke? Saya kasih waktu sampai 20.45 ya. 20.45 untuk kalian mengerjakan kuisnya. Yuk. Nanti akan kita bahas juga ya, teman-teman akan kita bahas mana jawaban yang benar ya tentang HR strategik ini. Ini untuk memastikan bahwa kalian harus betul-betul paham ya tentang perbedaan antara strategic HR dengan functional HR.
1 menit lagi. Don, oke, thank you Pak Chandra. Sip ya, sudah 24:05. Oke, Mas Arief, thank you ya udah ngisi. Spill nggak ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Total ada 20 respon ya. Total sudah ada 20 respon, artinya hampir teman-teman semua udah ngejawab ya. Nanti akan saya cek nilai yang paling tinggi nih, siapa? Nanti akan saya cek. Wih. Oke, bagus-bagus nilainya. Sip. Nanti di akhir akan saya umumkan aja di grup ya, biar seru. Jadi di grup nanti akan saya umumkan siapa pemenangnya dan nanti juga akan saya kasih tahu apa hadiahnya ya teman-teman. Overall untuk sesi kita di malam hari ini sudah selesai dan seperti biasa teman-teman nanti akan ada feedback ya yang akan teman-teman isi sebentar ya. Oke, wait. Oke, ditunggu ya guys. Mas Prayuda nggak masuk grup. Kok bisa dapat link ini ya dari siapa? Ini perasaan hanya saya share di grup nih linknya. Di grup info HR webinar ya teman-teman nanti saya share. Oke teman-teman, ini ada link yang saya sertakan untuk feedback ya. Feedback teman-teman terhadap webinar kita pada malam hari ini. Jadi silakan nanti teman-teman isi. Ini juga nanti izin bergabung boleh Mas Prayuda ya. Ini sebentar, nanti saya lampirkan dulu link grupnya. Jadi silakan nanti untuk, nah ini udah ada tuh Prayuda baru join, Prayuda NR ya. Nah bener, baru join ya. Udah baru join tuh. Jadi ya selamat datang ya, selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Kita rutin biasanya belajar di hari Rabu ya setiap bulan. Tentunya nanti akan ada jadwal lagi ya, sama Pak Prayuda. Thank you. Oke, teman-teman, ini ada link ya yang di atas Pak Prayuda itu silakan teman-teman isi nanti ini sebagai feedback ya bagi saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang mau ikutan bootcamp kita nanti di tanggal 10 November ya, masih lama. Mau daftar awal bulan silahkan. Tapi kalau mau daftar sekarang kalian bakal dapat harga spesial ya, teman-teman. Diskonnya lebih dari 50% ya. Ini kapan lagi gitu kan, dengan materi yang ciamik, dengan materi yang kita betul-betul mengupas fungsional HR tapi dari perspektif strategis ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Mungkin untuk pembahasan strategik ini tidak sebanyak pekan kemarin ya yang kita ngebahas dan praktek payroll. Kalau praktek payroll itu kan seru ya. Praktek payroll kita betul-betul mikir, betul-betul kita belajar Excel lagi gitu. Nah, kalau sekarang memang saya lebih mengajak kepada kalian untuk berpikir ya how to think with the strategic gitu ya. Karena HR juga selain ngebahas soal fungsional, dia juga fungsinya semakin tinggi lagi dan ekspektasi orang terhadap HR itu udah berubah lebih ke ranah strategis. Oke, saya juga punya janji nanti sertifikat akan saya share kepada teman-teman yang mengisi link
ya. Dan untuk janji-janji yang lain seperti template akses atau rekaman video dan lain sebagainya itu juga akan saya share ya teman-teman. Jadi tetap ditunggu, dan yang terpenting nanti teman-teman pemenang dari pertanyaan pertama dan juga untuk yang tadi kuis akan saya umumkan juga di grup biar seru ya, dan jangan lupa direspon di grupnya ya biar tetap seru teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat beristirahat. Semoga teman-teman tetap sukses dimanapun berada. Apapun urusan dan apapun maksud tujuan yang sedang diniatkan oleh kalian pada malam hari ini, itu Allah kabulkan ya dengan jalan yang semudah-mudahnya, teman-teman. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih. Bagi yang belum mengisi link, silahkan untuk mengisi link ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.